Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari grup F, kelas D, eh, kelompok ilmu ternak unggas untuk tugas studi kasus 2, yaitu tentang kinerja sistem saraf dan hormonal dalam sistem reproduksi unggas. Dari kelompok F, yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Novel Eka Nurhasana, dua ada saya sendiri Ali Karim Badrigantara sebagai moderator, tiga ada Hani Fibriani, yang keempat ada Ruslan Nabil Abiyu Karebet, yang kelima ada Nazia Firkarayani, yang keenam ada Ardita Deska Widyatama, dan yang terakhir ada M. Fatih Rizkian. Selanjutnya untuk sesi perkenalan kelompok telah selesai, lanjut ke sesi pemateri. Untuk pemateri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada latar belakang. Sistem saraf dan hormonal pada unggas bekerja sama dalam mengatur reproduksi. Sistem saraf menerima rangsangan lingkungan seperti cahaya dan meneruskannya ke otak. Kemudian sistem hormonal merespon dengan menghasilkan hormon reproduksi. Cahaya berperan penting sebagai stimulan yang mempengaruhi hipotalamus dan hipofisis untuk menghasilkan hormon gonadotropin yang selanjutnya merangsang ovarium menghasilkan telur secara hormon reproduksi. Keseimbangan kedua sistem sangat penting. Gangguan seperti kurangnya cahaya dapat menurunkan produksi hormon, menghambat kematangan seksual, dan menurunkan produksi telur. Manajemen pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan kerja sistem saraf dan hormonal sehingga mempercepat kematangan seksual dan meningkatkan produktivitas unggas. Selanjutnya dilanjutkan pemateri berikutnya. Lalu selanjutnya ada sistem fisiologi reproduksi. Pertama itu ada sistem saraf yang berfungsi sebagai penerima dan pengolah rangsangan dari lingkungannya. Yang kedua ada sistem hormonal atau endokrin yang berfungsi sebagai mengeksekusi perintah dari sistem saraf melalui hormon. Dan yang terakhir itu ada sistem metabolisme yang berfungsi untuk menyediakan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk bereproduksi. Selanjutnya ada hormon yang berperan. Yang pertama itu ada FSH atau follicle stimulating hormone, diproduksi oleh kelenjar hipofisis pituitari. Fungsi utamanya itu untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium pada unggas untuk membantu pembentukan kuning telur atau yolk. Yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone, diproduksi oleh hipofisis. Fungsi utamanya itu sebagai untuk memicu ovulasi atau pelepasan ovum dari folikel. Lonjakan LH adalah tanda bahwa ovulasi akan segera terjadi. Untuk yang ketiga itu ada hormon estrogen, diproduksi oleh folikel ovarium yang sedang berkembang. Fungsinya itu ada tiga. Yang pertama merangsang perkembangan ovidak atau saluran reproduksi, kemudian meningkatkan sintesis protein untuk pembentukan telur, kemudian mempengaruhi sistem sekunder misalnya perilaku reproduksi. Kemudian untuk hormon yang keempat itu ada hormon progesteron, diproduksi oleh folikel yang sudah matang. Fungsinya itu untuk memicu pelepasan LH dan berperan penting dalam proses ovulasi. Terus selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah cahaya atau fotoperiod. Cahaya adalah faktor utama pemicu reproduksi unggas. Rangsangan cahaya diterima mata, lalu diteruskan ke hipotalamus dan dapat merangsang pelepasan hormon reproduksi. Terus yang kedua adalah nutrisi atau feed additive. Nutrisi berperan sebagai penyedia energi dan bahan pembentuk telur. Yang ketiga ada genetik. Genetik menentukan potensi dasar reproduksi. Genetik juga mempengaruhi umur kedewasaan kelamin dan juga respon terhadap cahaya dan pakan. Terus ada yang keempat adalah manajemen pemeliharaan. Itu ada kepadatan kandang. Terlalu padat dapat menyebabkan stres, suhu dan ventilasi. Panas berlebihan dapat menekan reproduksi. Terus ada biosecurity, itu dapat mencegah penyakit. Terus ada program pencegahan pencahayaan dan pakan, itu harus konsisten. Selanjutnya ada pengaruh cahaya terhadap ternak, yaitu pertama ada menambah waktu makan, yaitu pencahayaan
pencahayaan yang lebih lama membuat ternak lebih aktif. Ayam itu akan lebih sering makan dan minum, juga aktivitas tidak hanya siang hari. Yang kedua itu ada meningkatkan metabolisme. Dengan meningkatkan konsumsi pakan, maka energi yang masuk akan lebih banyak dan proses metabolisme tubuh meningkat. Yang ketiga itu pengaruh hormon. Yang pertama itu cahaya merangsang sistem saraf, hipotalamus, dan kemudian di hipofisis. Hormon yang terpengaruh yaitu ada GH, growth hormone, yaitu berfungsi sebagai pertumbuhan jaringan tubuh, dan yang kedua itu ada hormon TSH atau thyroid stimulating hormone, berfungsi sebagai pengatur metabolisme melalui hormon tiroid. Nah, selanjutnya itu ada peran nutrisi. Fitoestrogen itu berfungsi untuk meningkatkan FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Yang pertama, FSH itu hormon yang merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel atau sel telur. Yang kedua itu ada FH, hormon yang memicu ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, untuk kunyit itu berperan sebagai antioksidan dan mendukung reproduksi. Nutrisi itu juga untuk mendukung perkembangan folikel. Next. Selanjutnya untuk alur interaksi syaraf dan hormonal yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penerimaan rangsangan atau input. Mekanismenya adalah cahaya atau fotoperiod ditangkap oleh retina mata, kemudian sinyal diteruskan melalui syaraf optik ke otak, kemudian informasi ini memberitahu tubuh apakah kondisi lingkungan mendukung reproduksi atau tidak. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengolahan dan pengambilan keputusan. Mekanismenya adalah di otak, sinyal diproses oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH, yang kemudian GnRH akan merangsang hipofisis untuk aktif. Yang terakhir adalah tahap eksekusi atau output hormonal. Mekanismenya, hipofisis akan mengeluarkan hormon reproduksi yaitu FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dan LH yang berfungsi untuk memicu ovulasi. Kemudian hormon ini akan bekerja pada ovarium sehingga folikel berkembang, kemudian terjadi ovulasi dan produksi telur berlangsung. Next. Oke, jadi kesimpulannya dalam materi ini tuh sistem reproduksi itu berperan dalam pertumbuhan unggas, di mana sistem saraf, sistem hormonal atau endokrin itu didukung oleh faktor nutrisi yang dalam pakan secara terintegrasi. Dan kedua itu ada durasi pencahayaan, itu berpengaruh terhadap capaian bobot badan ayam, serta mempengaruhi aktivitas metabolisme, konsumsi pakan, dan sekresi dari hormon pertumbuhan. Yang ketiga, ada stimulasi cahaya memiliki hubungan erat dengan pencapaian dewasa kelamin, di mana pencahayaan yang optimal dapat mempercepat ayam mencapai umur bertelur. Yang terakhir, itu ada mekanisme koordinasi antara sistem saraf dan sistem endokrin terjadi dari rangsangan cahaya yang diteruskan ke hipotalamus dan hipofisis, sehingga menghasilkan produksi hormon reproduksi dan siklus reproduksi ayam. Mungkin itu dari kelompok grup F terkait dengan pemaparan materi. Selanjutnya dilanjut dengan sesi diskusi kelompok. Mungkin untuk grup G, adakah pertanyaan? Oke, silakan Mbak atau Mas untuk pertanyaannya. Oke, aku mau tanya ya, perkenalin, nama aku Alina Mustika, dengan NIM D1A024202. Aku mau nanya, jelaskan mekanisme konversi rangsangan lingkungan berupa cahaya menjadi respon hormonal yang memicu siklus reproduksi pada unggas. Mengapa gangguan pada durasi pencahayaan dapat berakibat fatal terhadap produksi telur? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya rekan saya yang akan menjawab. Oke.
izin menjawab pertanyaan Mbak Adinda. Untuk mekanismenya, yang pertama itu diawali dengan ditangkapnya cahaya oleh retina mata, kemudian dikonversi menjadi sinyal syaraf. Sinyal syaraf tersebut kemudian diteruskan melalui syaraf optik melalui otak untuk diproses oleh hipotalamus. Sebagai respon, hipotalamus akan mengeluarkan hormon GnRH yang merangsang kelenjar hipofisis. Hipofisis ini kemudian akan melepaskan hormon FSH dan LH yang bekerja langsung pada ovarium untuk perkembangan folikel dan ovulasi. Selanjutnya, untuk gangguan cahaya itu berakibat fatal karena keseimbangan sistem hormonal ini sangat sensitif. Kurangnya cahaya akan menurunkan produksi hormon, menghambat kematangan seksual, dan pada akhirnya menghentikan produksi telur secara drastis. Apakah menjawab? Nah, Mbak Dinda apakah menjawab dari jawaban dari rekan saya? Menjawab, makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya untuk penanya kedua, mungkin dipersilakan dari grup G untuk bertanya. Izin bertanya, Mas. Saya Abdurrahman Gozi dengan NIM D1A024178. Tadi kan dijelasin peran hormon ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana interaksi spesifik antara hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron dalam proses pematangan folikel hingga terjadinya ovulasi pada unggas betina. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Silakan untuk Mas Ruslan bisa menjawab. Izin menjawab, Mas Gozi. Untuk keempat hormon ini bekerja secara terintegrasi. Lebih tepatnya FSH itu merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium serta membantu pembentukan kuning telur atau zat. Lalu estrogen itu diproduksi oleh folikel berkembang untuk merangsang perkembangan oviduct atau saluran reproduksi dan meningkatkan sintesis protein yang diperlukan untuk pembentukan telur. Lalu ada progesteron itu diproduksi oleh folikel yang sudah matang dan berfungsi untuk memicu lonjakan LH. Lalu ada yang terakhir ada LH. Lonjakan LH merespon sinyal progesteron untuk memicu ovulasi atau pelepasan ovum dari folikel ovarium. Bagaimana Mas Gusti untuk jawaban dari teman saya, apakah dicukupkan? Bagaimana Mas? Menjawab. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin untuk satu penanya terakhir dari grup G, dipersilakan. Ya, aku izin masuk. Nama aku Riksa Mauladi, NIM D1A024636. Izin bertanya ya kepada kelompok F, bagaimana sih terkait manipulasi faktor eksternal seperti manajemen pencahayaan dan pemberian fat aditif seperti fitoestrogen dan kunyit yang dapat meningkatkan produktivitas unggas berdasarkan tinjauan fisiologisnya. Mungkin gitu Mas dan Mbak. Terima kasih. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya untuk pertanyaan akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi dari manipulasi faktor eksternal itu bertujuan untuk mengoptimalkan kerja sistem saraf dan hormonal, di mana dari pencahayaan sendiri itu durasi cahaya yang lebih lama itu meningkatkan aktivitas ternak, itu menambah waktu makan dan meningkatkan laju metabolisme. Secara fisiologis, hal ini juga dapat merangsang sekresi growth hormone atau GH untuk pertumbuhan jaringan dan tiroid stimulasi hormon atau TSH untuk mengatur metabolisme. Dan nutrisi atau fit aditif seperti kunyit tadi sebagai bahan tambahan itu menambah fitoestrogen, itu berfungsi untuk meningkatkan kadar hormon FSH dan LH di dalam tubuh. Sementara itu, kunyit berperan sebagai antioksidan yang dapat mendukung kesehatan reproduksi secara umum. Dan terakhir itu ada manajemen dari ternaknya, di mana lingkungan yang nyaman dan suhu ventilasi yang baik dan sesuai itu mencegah terjadinya stres yang dapat menekan sistem reproduksi, sehingga potensi genetik
ayam untuk dewasa kelamin itu tepat waktu dan dapat tercapai. Jadi mungkin seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3. Apakah menjawab Mas Rikza untuk jawabannya? Oke, Mas Limba, terima kasih atas jawabannya. Menjawab. Oke, terima kasih. Oke, mungkin karena sesi diskusi sudah selesai, udah 3 penanya juga dari kelompok kami, grup F, kelompok ilmu ternak unggas di studi kasus 2 dicukupkan untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih karena tadi dibuka dengan salam, aku juga tutup dengan salam. Untuk semuanya atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok G kelas D akan menjelaskan materi tentang kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi pada unggas. Adapun anggotanya next Mas. Yang pertama itu ada Mas Fazza Zaki Fakihudin, saya sendiri sebagai moderator Rikza Mauladi, yang ketiga ada Mukniatul Ngasizah, Abdurrahman Gozi Ar-Rayani, Imam Mauluddin Pratama, Febian Ismu Mutaki, dan Adinda Mustika. Kepada pemateri dipersilakan. Next Mas. Oke, untuk materi pertama ada pendahuluan. Poin pertama itu sistem saraf, komunikasi kompleks yang terdiri dari saraf pusat, termasuk otak, medula, spinalis, dan saraf tepi. Kedua, sistem endokrin, yaitu kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon sebagai pembawa pesan kimiawi melalui aliran darah. Yang ketiga, peran utama, yaitu keduanya merupakan faktor krusial yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Next, Mas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, sistem fisiologi apa yang bekerja pada perkembangan organ reproduksi ayam. Terus yang kedua ada mengapa terdapat perbedaan bobot badan antara peternakan A dan B. Terus yang ketiga ada penyebab perbedaan umur mulai bertelur atau dewasa kelamin antara peternak A dan B. Terus yang keempat ada bagaimana interaksi saraf dan hormonal mempengaruhi umur bertelur. Oke, selanjutnya ada sistem reproduksi unggas jantan. Yang pertama ada organ primer, yaitu testis. Fungsinya itu, fungsi endokrin itu menghasilkan hormon kelamin jantan, dan fungsi eksokrin itu menghasilkan spermatozoa atau sel gamet. Setelah itu ada organ sekunder, yang terdiri dari vas efferents, epididymis, dan juga papillae, dan kloaka. Yang kedua ada sistem reproduksi unggas betina. Ada 2 juga, organ primer dan juga organ sekunder. Organ primernya yaitu ovarium. Fungsinya ada endokrin dan juga eksokrin. Endokrinnya yaitu sekresi hormon estrogen, progesteron, dan juga prolaktin. Eksokrinnya yaitu produksi sel telur atau ovum. Yang ada organ sekunder yang terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina yang berfungsi dalam pembentukan telur. Next. Selanjutnya ada analisis kasus perbedaan bobot badan. Penyebab utamanya ada perbedaan intensitas dan lama pencahayaan. Mekanisme cahaya mempengaruhi hipotalamus, otak yang terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar endokrin. Terus ada fase starter, yaitu cahaya mengatur sekresi hormon somatotropin atau pertumbuhan. Dan terakhir ada manfaat, meningkatkan konsumsi pakan, efisiensi pakan, dan mengontrol metabolisme. Next, Mas. Oke, selanjutnya perbedaan umur bertelur. Yang pertama itu karena faktor pakan. Nah, pakan berkualitas rendah menurunkan laju pertumbuhan dan menunda dewasa kelamin. Bisa mundur hingga umur 20 minggu. Kemudian faktor cahaya. Selanjutnya studi kasus peternakan B, yaitu yang diberi 12 jam cahaya bertelur lebih awal dibanding peternakan A.
yang diberi cahaya 8 jam. Nah, stimulasi cahaya merangsang pelepasan hormon FSH dan LH dari kelenjar hipofisa anterior untuk pematangan folikel ovarium. Next, Mas. Selanjutnya ada sistem saraf dan hormonal. Alur kerjanya itu cahaya diterima oleh reseptor mata, selanjutnya distrik. Melalui sinyal dikirim ke hipotalamus, selanjutnya ke hipotalamus melepas GnRH. Selanjutnya ada respon endokrin. GnRH menstimulasi pituitari untuk melepas FSH, perkembangan folikel, dan LH ovulasi. Kesimpulan interaksinya, sistem saraf bertindak sebagai penghantar impuls atau sinyal lingkungan, sedangkan hormonal mengeksekusi proses fisiologis produksi. Oke, terima kasih kepada pemateri. Kesimpulan yang kita ambil yaitu sistem reproduksi terdiri dari organ primer dan sekunder. Adapun organ primer pada jantan itu yang pertama itu testis, sedangkan betinanya itu ovarium, dan adapun sekundernya pada jantan itu terdiri dari vas eferen, epididymis sebagai transportasi sperma, papillae atau alat kopulasi, dan kloaka. Sedangkan pada organ sekunder betina yaitu yang pertama oviduct, infundibulum, magnum, isthmus, dan masih banyak lagi. Terus cahaya cukup berperan atau berdampak besar pada hipotalamus yang dimana untuk mengendalikan saraf dan hormon. Terus intensitas cahaya dan kualitas pakan merupakan kunci dalam menentukan pertumbuhan dan kecepatan produksi dari telur. Dewasa kelamin ayam itu sangat dipengaruhi oleh jumlah jam cahaya harian yang diterima. Oke, mungkin itu kesimpulan dari materi yang kami paparkan. Kepada kelompok F, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Izin bertanya, Mas. Mas. Saya perkenalkan, saya Ali Karim Badigantara dengan NIM 072. Di sini saya perwakilan dari grup F akan bertanya kepada grup G terkait dengan presentasi yang telah dipaparkan. Sini tadi kan dijelaskan ya, ada studi kasus dari dua peternakan, yaitu ada peternakan A dan peternakan B. Pertanyaan dari saya yaitu jika dari dua peternakan memiliki sistem pencahayaan yang sama tetapi bobot ayam berbeda, faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebabnya? Itu, Mas. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab. Baik, mungkin saya akan menjawab di sini. Yang menjadi faktor ya, mungkin perbedaan bobot ayam meskipun sistem pencahayaannya sama, umumnya disebabkan oleh kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Nah, pakan jadi faktor yang utama dalam pertumbuhan karena menyediakan nutrisi paling penting seperti protein, energi, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, mungkin terima kasih, cukup dari saya pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Mas Ruslan, dipersilakan, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Ruslan Abdul Karabet dengan NIM V1A024150. Izin bertanya, Mas, mengapa perbedaan durasi pencahayaan bisa menyebabkan perbedaan umur mulai bertelur pada ayam? Oke, mungkin saya jawab ya. Terkait durasi pencahayaan itu mempengaruhi aktivitas hormonal dalam tubuh ayam. Pencahayaannya lebih lama itu akan meningkatkan stimulasi pada hipotalamus yang dimana produksi GnRH atau hormon FSH dan LH itu berlangsung lebih cepat. Hal tersebut yang menyebabkan perkembangan organ reproduksinya itu menjadi lebih cepat dan ayam dapat mulai bertelur pada usia yang lebih dini. Sebaliknya, durasi pencahayaannya lebih pendek akan memperlambat proses tersebut. Seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Cukup, Mas, cukup menjawab. Oke, terima kasih. Langsung ke pertanyaan selanjutnya,
kepada Mbak Nasia. Silakan Mbak. Oke, sebelumnya izin bertanya, saya Nazia dari kelompok F. Kan tadi sempat dinotis tentang cahaya ya. Nah, itu bagaimana mekanisme cahaya dapat mempengaruhi kematangan seksual pada ayamnya itu sendiri? Mungkin itu. Terima kasih. Izin menjawab ya. Oke, monggo Mbak. Cahaya itu berperan dalam mengatur sistem reproduksi ayam melalui mekanisme neuroendokrin. Nah, rangsangan cahaya itu diterima oleh retina mata, kemudian diteruskan ke hipotalamus sebagai pusat pengatur hormon. Nah, di hipotalamus itu akan melepaskan hormon GnRH yang selanjutnya itu akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, kedua hormon ini itu berperan dalam perkembangan folikel, ovarium, dan proses ovulasi. Nah, sehingga mempercepat tercapainya kematangan seksual pada ayam. Apakah menjawab? Cukup. Terima kasih. Oke, untuk 3 penanya sudah, mungkin karena waktunya terbatas, kita cukupkan saja. Kami dari kelompok G pamit undur diri, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.